Ntar ya, ini tes geser slide dulu, tuh geser kok enggak nih ya. 2 menit lagi. Ini apa nih? Udah. Slide-nya udah tergeser belum nih, Putri, ke slide yang ada angka 1? Udah, Pak. Udah kan? Oh, berarti bisa geser. Berarti tinggal nunggu berapa menit lagi ya? 1 menit atau 2 menit lagi? Bentar ya. Pause. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kali ini pertemuan ke-12 membahas tentang yang pertama penyajian, yang kedua contoh judul dan lembar pengesahan. Maksudnya ini contoh penulisan judulnya ya, bukan contoh judul. Nah, di penyajian ini ada tentang penulisan judul, tujuan penyusunannya serta lembar persetujuan. Nah, di sini kan apa ya? Di sini yang penyajian ini saya ambil contohnya tentang karya ilmiah umum, tapi pas yang tentang contoh judul dan lembar pengesahan itu saya ambilnya punya PKL dan skripsi. Jadi mungkin nanti ada sedikit perbedaan kan di pemaparan slide-nya, tapi itu beda juga karya ilmiah yang saya maksud tadi, karena kalau yang udah PKL atau skripsi itu udah ada panduan resmi lagi dari kampus. Kalau yang penyajian yang karya-karya lain ini masih bisa diambil secara umum. Oke, lanjut, kita mulai aja ya. Ntar nih kok nggak bergerak. Nah, yang pertama, cara penulisan judul yang benar sesuai dengan PUEBI ini nih, maksudnya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Maksudnya di sini sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia jelaskan untuk beberapa karya ilmiah itu setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Maksudnya ini yang kapital tuh di huruf awalnya ya. Kalau di menu Word itu pilih yang kapital is word ya, masalah. Nah, nanti kemudian gunakan huruf kecil untuk preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tuh pemakaian huruf kecil kalau ada kalimat preposisi, konjungsi, atau interjeksi. Ini semacam sejenis, bukan kata resmi ya, kata-kata yang kayak pada, ke, di sini, atau apa ya, kata tambahan. Tapi sini akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Yang pertama, preposisi adalah kata depan yang diikuti oleh kata lainnya. Fungsinya kata ini memiliki fungsi untuk menjelaskan dan memberikan kesinambungan antara kata sebelum dan kata selanjutnya. Yang termasuk kata preposisi di sini dicontohkan ada di, ke, pada, kan ada tuh kalau judul nanti ada di, ke, atau pada. Mungkin ini pakai huruf kecil kalau karya ilmiah lain. Kalau yang skripsi dia semua besar kecuali nama Latin ya. Walaupun yang di pada ini masih huruf besar, tapi kalau di beberapa karya ilmiah mungkin pakai huruf kecil. Kemudian contoh judul menggunakan preposisi adalah tips memasak daging ala Chef Yuna. Nah, alanya ini kan bukan apa ya, bukan bahasa Indonesia resmi ataupun cuma kata sambung lah atau apa. Jadi alanya kecil nanti. Yang lainnya kan huruf besar kan. Ini T pertama besar, M ini juga yang pengaturan yang kapital is word tuh bisa di-set. Bisa di-set. Yang chef ini mereng ya ada pasti karena bahasa Inggris kan. Kemudian nih Junani J, nama orang dia pasti besar utamanya. Kemudian surat dari Praha ini ya dari kan menunjukkan kata yang preposisi tadi masalahnya. Nah nih preposisi masuk dari juga ada contohnya daripada ataupun dari biasa lah, dari suatu daerah, jadi kecil. Kemudian yang kedua tuh ada tadi kan saya bilang ada preposisi, ada konjungsi. Kalau konjungsi itu nama lain dari kata sambung. Kata ini memiliki fungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat ya dan ungkapan-ungkapan jika tidak memiliki makna khusus, tidak punya makna khusus kalau berdiri sendiri. Nah, saya contohin ya. Nah, di sini yang tidak punya makna khusus ketika berdiri sendiri itu contohnya seperti dan atau kemudian. Kalau dia ada kata-kata kemudian aja kan bingung kita maksudnya apa ya. Kalau dan
nggak ada kata-kata kalimat ini juga bingung, ini apa maksudnya. Jadi contohnya tuh, kata-kata yang termasuk konjungsi termasuk dan, atau, tetapi, ketika ini maksudnya nggak ada artinya kalau dia berdiri sendiri. Masa tiba-tiba nggak ada permulaan kata, tiba-tiba ada kata tetapi. Nah, itu agak aneh kan, kemudian ada sehingga, ini memang kata sambung dia. Misalkan contoh si Jamin dan si Johan, itu menceritakan dua orang, kemudian dahulu kaya, kemudian miskin. Ini ada sebab akibat, sebuah antologi kisah, pengadaptasi dari kisah kan. Kemudian yang ketiga ada interjeksi. Interjeksi itu seperti tadi kan ada preposisi, konjungsi, interjeksi. Nah, ini kalau interjeksi itu istilah lain untuk kata seru yang mengungkapkan isi hati pembicara. Nah, yang kalau kata sini jelaskan kata ini relatif jarang ditemui pada judul karya-karya tulis serius. Nah, maksudnya kan ini kayak apa ya? Nanti ada contohnya dia mengungkapkan isi hati si pembicara. Jadi kan kalau mengungkapkan isi hati si pembicara atau ekspresi memang tidak ada dia di naskah yang serius kan. Maksudnya serius itu yang kayak PKL atau skripsi atau karya ilmiah atau jurnal atau apa. Tapi kalau karya ilmiah makalah mungkin ataupun karya ilmiah jenis lain artikel atau artikel apa ya untuk berita. Kalau bagi akademisi kan artikelnya ya artikel berita, tapi kalau bagi wawancara artikelnya artikel kayak berita tapi tentang infotainment atau tentang yang bidang-bidang lain lah. Itu bisa mengungkapkan apa isi hati si pembicara. Nah, interjeksi ini harusnya banyak menjadi pilihan untuk narasi yang bersifat ekspresif. Nah, contohnya dia yang ini, alhamdulillah, aduh, cihiu, atau semacam inilah, apa ya, kayak ungkapan, misalkan gaya busana adik si Fulan ini tidak kalah, gaya busana adik si Fulan ini tidak kalah dengan gaya kakaknya loh, maksudnya ada ekspresinya. Jalan-jalan ke Maldives yuk, ada mengajaknya lah. Ini mungkin yang di bagian judulnya mungkin. Di bagian judulnya itu kan biasanya di berita-berita tuh ada dia yang misalkan menteri ini tertangkap, wah gimana ceritanya. Nah, itu maksudnya interjeksi yang ada ungkapan hati si penulis itu masuk kategori itu. Nah, di situ intinya tadi kan saya jabarkan interjeksi, konjungsi sama preposisi. Nah, cuman di situ cuma hal kecilnya tulisan kalau ada kata-kata seperti dari mengandung kata-kata 3 komponen ini hurufnya huruf kecil. Itu kalau artikel di luar skripsi dan PKL biasanya. Namun demikian ketika jenis kata partikel tersebut harus tetap ditulis dengan huruf kapital apabila letaknya di kata pertama sebuah judul sesuai dengan kaidah awal. Nah, kata-kata yang kayak 3 tadi kan saya bilang dia harusnya huruf kecil tuh kalau ketemu di judul. Nggak boleh huruf besar. Cuman kalau dia muncul di pertama, dia harus huruf besar. Contohnya, nah contoh karya ini dari Eve Maria sampai jalan lain ke Roma. Kalau tak untung nih kayak novel nih kalau dari ceritanya. Saya contohnya dapat ini tapi saya nggak baca bukunya. Nah, kalau darinya di depan pakai huruf besar. Kemudian juga seperti wow, lihat nasib artis ini sekarang. Ini maksudnya kayak yang di berita-berita artikel itu ada yang kata-kata interjeksi yang di bagian awal tuh pakai huruf besar tetap. Tapi kalau di tengah atau di akhir pakai huruf kecil. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh yang kalau artikel dari pakai tulisan hurufnya besarnya di awal. Kemudian ini kalau yang berita juga yang buku kan. Nah, kemudian yang kedua adalah memperhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Terkadang kita menemukan kata ulang pada judul yang kita gunakan. Nah, maksudnya di judul nanti kalau kalian menemukan kata ulang di sini akan diberi tips-tipsnya untuk mengetahui cara penulisannya. Pertama-tama kita harus mengenali bentuk kata ulang tersebut. Pada dasarnya kata ulang bisa didefinisikan sebagai kata yang telah mengalami pengulangan reduplikasi. Reduplikasi itu ya bahasa ilmiah pengulangan lah. Kemudian kata ulang murni atau bisa disebut dwilingga dan kata ulang semu harus ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata karena sifatnya bisa dibilang tidak mengalami perubahan apapun. Ini contohnya harusnya. Nah, contohnya tuh kayak biri-biri. Biri-biri ini itu masuk kata ulang yang dwilingga tadi. Kata ulang murni. Jadi yang ditulis apa tuh kata ulangnya besarnya dua-dua. Kayak biri-biri, kura-kura, mungkin ini sayap-sayap. Sayap-sayap kenangan ini kayak puisi atau kecil-kecil jadi manten juga contoh nggak ilmiah kan, tapi bisa dia.
yang tidak kalimat pengulangannya tidak berarti suatu pengertian. Dia masih sambungannya tadi kayak biri-biri, kura-kura, kupu-kupu. Nah, itu pakai yang huruf besar 2. Kemudian sedangkan bentuk kata ulang sebagian, kata ulang berimbuhan, kata ulang dwi purwa, dan kata ulang perubahan semua yang sederhananya sudah mengalami perubahan bentuk hanya ditulis kapital pada huruf pertama kata ulang seperti pada judul-judul berikut. Nah, di sini kan kalau yang kata ulang tapi dia nggak sama kata-katanya, kan kayak gerak, gerik, nah itu di awalnya aja ditulisnya. Maksudnya berjalan-jalan, berjalan aja depan, yang J-nya nggak usah cerai-berai. Nah, maksudnya ini dua kalimat tapi ada beda tulisan tapi maksudnya hampir sama. Nah, makanya yang pertama besar, yang keduanya kecil. Nah, ini masuk subbab yang kedua, contoh judul dan pengesahan PKL. Di sini kalau skripsi atau PKL dia ada beda lagi, ada formatnya sendiri. Jadi kalau yang artikel lain disarankan kan yang besarnya itu di judul aja. Kalau yang di sini semua ada besar ya, hurufnya besar semua. Caps lock semua. Di sini juga lembar pengesahan. Kita lihat dari judul ya. Kalau yang PKL itu kan judulnya besar. Dan ini logo-logo biasalah. Tidak ada huruf besar kecil. Tidak seperti saya bilang tadi. Ini ya maksudnya kalau naskah-naskah resmi. Nah, ini yang lembar pengesahannya tuh kayak gini dia. Nah, contoh lembar pengesahan. Lembar pengesahan yang ininya apa tuh? Yang caps lock atau huruf besar semua, yang judulnya tidak besar semua, dia pakai huruf yang kapital isu tuh. Yang pertama aja besar, yang kedua kecil-kecil. Ini nama, nih setujui, nama dosen, nama pembimbing, ketua program studi. Ini panduan PKL 2020 sih, masih baru kan. Di sini dosen pembimbing 1. Pembimbing lapangan ya. Dosen pembimbing ini maksudnya dosen dari sini. Pembimbing lapangan tuh itu saya belum tahu juga. Apa ada dosen lain di lapangannya kah? Kita belum jelasin juga sih waktu itu, atau saya udah lupa. Kemudian nih contoh judul dan pengesahan skripsi. Nah, sini juga judulnya huruf besar semua, kecuali yang nama Latin. Nama Latin ini tidak besar karena memang bawaannya emang kecil. Nah, ini juga kalau nama spesies ini juga nggak bisa dibesarkan kan. Kalau nama Latin tuh ya huruf pertama aja besar, huruf keduanya yang SP ini kecil. Hanya tidak dibesarkan. Kemudian di lembar pengesahan itu seperti tadi lembar pengesahannya besar, judulnya di sini itulah beda. Kenapa di sini judulnya besar semua? Kalau di PKL tadi dia yang besar tuh cuma di kata depannya aja. Cuma ini panduan sama-sama panduan 2020 masih update lah. Tapi kalau PKL saya cuma lihat yang punya SDA aja. Tapi kalau skripsi ini punya FPIK. Jadi FPIK kayak gini pakainya, huruf besar. Di sini ada ketua pembimbing, anggota. Cuman kan ini masih waktu dibuat di bulan 7 ya, ketuanya. Pembimbingnya masih 2. Kalau sekarang kan mau dijadikan 1 aja pembimbingnya kan. Nanti mungkin ini beda lagi. Ini dekan ya, ini ketua jurusan si umum. Oh iya, karena materinya hari ini dikit ya, apa ya? Kalau cuman penulisan judul sama pengesahan ataupun lembar pengesahan, bentuk tulisan gimana kita menulis tulisan judulnya itu ya masih apa ya, emang sedikit ya materinya, jadi nggak banyak. Sisanya mungkin dari tanya jawab kalian sambil saya absen ya. Sini tuh ada, terus absen tadi. Anita ada tadi nggak salah. Faizil ada, Faizil Irawan. Faizil Irawan. Ada nggak dia? Nggak ada, Pak. Ada. Baru masuk. Baru ada namanya, cuman kita tunggu loh. Ini Marhaban ada Marhaban? Nggak ada, Pak. Marhaban nggak ada ya. Nuramisa tadi ada. Nuramisa. Sairadius ada. Husnul. Husnul mana Husnul? Dirwa. Oh, hadir. Bukalah kawan-kawan. Putri ada, Putri. Si Jumailani ada? Nggak ada, Pak. Jumailani nggak ada. Yuni ada? Ada, Pak. Ada.
Yuni, Nur Karya ada? Nur Karya? Belum. Belum. Si Ilham ada? Nggak ada, Pak. Fazliadi ada tadi sebentar. Si Habil Maulana ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada nih. Ini Faizil mana nih? Sambil nunggu. Mana suaranya? Masih connecting dia, Pak. Oh, connecting ya. Udah. Sambil nunggu nih, ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin tanyakan? Sisanya kan bisa kita pakai untuk tanya jawab kan, atau lebih tanya materi hari ini, materi kemarin. Jadi bisa langsung prakteknya kalau kurang jelas, karena kalau teorinya sedikit. Atau kalian kayak gini, bentuknya kayak gini, lembar pengesahan yang udah-udah, yang PKL. Ada tangan pembimbing lapangannya. Ya, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Pembimbing lapangannya siapa sih ini? Yang di lapangan sana? Yang di instansinya, Pak. Oh gitu ya, mereka tanda tangan ya. Saya dulu nggak ada, dia langsung si pembimbing dari kampus nih sama Kajur, rupanya sana ada pembimbing lapangan. Jadi ya setidaknya mereka udah baca kalau udah tanda tangan. Jadi kita kan buat laporannya, dia tahu yang udah kan. Kalau dulu saya buat laporan dari sana nggak tahu. Kita kayak mana kita laporkan PKL-nya, mereka nggak tahu. Padahal biasanya yang di PKL dengan yang kita laporin sebagian orang berbeda, diceritain dia gini, padahal di PKL-nya dia nggak kayak gitu. Nah, tapi kalau data tangan pembimbing ini udah tahu, oh, gini toh, gini. Tapi sama aja, biarpun kita nggak tanda tangan, saya dulu wajib kirim satu di lembar distribusi ke tempat lokasi kita PKL di stempel. Nah, cuman kan nanti kan, jadi pada saat itu udah apa ya, udah nggak berguna lagi karena udah seminarnya udah, tapi kalau ini kan belum seminar dia tanda tangan, masih bisa dilihat kan kalau ada kekeliruan atau apa kan. Kalau juga terlalu aneh juga mereka bisa komplain, oh nggak kayak gini di laporannya, ataupun harus tambah ini tambah itu. Nah itu, jadi Faizil yang muncul ya. Faizil udah. Sambil nunggu yang lain, ada yang ingin tanyakan lagi tentang PKL atau skripsi atau penulisannya atau apa, ada kendala format penulisan ataupun apa? Biasanya kalau bimbingan sering diperiksa penulisannya atau cuman diperiksa kontennya aja? Kalau kontennya aja di sini nggak begitu. Ada juga sih diajarin di awal-awal. Kalau sekarang lagi tahap penulisannya. Penulisannya. Ada periksa juga di bagian mananya biasanya ada kesalahan? Kalau penulisannya, kalau apa? Biasanya dia di antara bab 2 tuh, Pak. Antara bab 2 terus? Oh, di sekitaran bab 2 maksudnya? Ya, di sekitaran bab 2. Nah, salahnya kayak mana? Kalau salah kasih info berita atau artikelnya bisa juga saya bantu. Tapi kalau penulisannya biasanya biasanya salah nentuin apa subbab judul. Misalkan bab 2 tinjauan pustaka, 2.1 morfologi ikan, nanti 2.11 sisiknya atau apa. Misalnya salahnya di situ, nggak konsisten dia ceritain 2.1, nanti tiba-tiba di bawahnya 2.1 lagi atau 2.3 lagi. Tapi kalau yang punya site kayak mana? Kesalahannya kayak mana biasanya di bab 2 tuh? Kalau di punya Said, Pak, kemarin kan dia kesalahannya di pemberitahuan awal, Pak. Soalnya kan ini kan bersangkutan dengan KTI kalau Said. Jadi yang diberitahukan pertama sama yang setelah Said antar ke sana itu juga berbeda, Pak. Kan jadi banyak koreksinya. Jadi setelah saya lanjut lagi ke sana lagi baru dapat penerangan. Oh, jadi gini. Soalnya kemarin pas pertama dikasih awal penerangannya kan tidak, kan cuma mengikuti seperti buat KT biasa lah, Pak. Maksudnya kayak buat makalah gitu. Oh iya, karena waktu itu belum baku kali mungkin ya syaratnya. Pas sudah diperbaharui ya ada penyesuaian ke mahasiswanya, ke site-nya mungkin kan. Udah kita buat gini, oh rupanya ada pembaharuan lagi menyusul ya. Kita memperbaharui lagi. Kalau itu ya, kalau KTI sih masih masih banyak adaptasi awalnya. Jadi ya kalau ada perubahan-perubahan itu biasa kan baru pertama. Tapi kalau yang udah PKL
ya biasanya jarang berubah. Cuma KTI kayaknya semester ini aja doang yang sempat ambil kayak Said Mausnul ya, karena semester depan kalau udah buka kuliahnya lagi mungkin nggak ada lagi KTI, udah harus turun lapangnya Iya Pak. mungkin. Soalnya gini juga Pak, saya kemarin kayak gini, masih banyak penambahan gitu Pak. Soalnya kan kemarin kalau kita dilihat di morfologi ataupun genus kepiting kan saya bawa kepiting. Nah, Dia cuma bagian itu aja. Jadi setelah konsul lagi kata dosen pembimbing masih ada penambahannya. Jadi masih ada ditambah-tambah, dipilah-pilah lagi lah Pak. Maksudnya harus lebih detail. oh lebih detail tahu ya, bisa. Dia maksudnya tuh harus banyak tapi detail, jangan banyak tapi kemana-mana dia masuknya dah kayak krustasea umum kan. Bagusnya kalau kepiting Ya, langsung kena kepiting dari awal, mungkin apanya lah dari kecilnya, dari ya dia lingkungan, dari pakan. Emang udah kena semua gitu mungkin kan? ya Pak. Nah, gitu biasanya. Oke, yang lain ada ini nggak nambah-nambahin lagi atau apa kendala-kendala di penulisan PKL atau skripsinya? Maksudnya, oh Pak, ini saya rumusnya nih kayak mana pastenya? Susah kali. Biasanya waktu saya S1 dulu, yang susah tuh rumusnya. Ini kalau kita paste, tulisannya formatnya bukan Times New Roman ya. Rumus orang entah kayak mana tuh kan. Agak sebagian dari kita tuh susah. Tapi kadang-kadang ya di foto aja gambarnya gitu, karena udah nggak bisa lagi. Ada sebagian dosen setuju kayak gitu, sebagian dosen nggak mau, dia harus bisa gimana caranya kalian buat tuh rumus tuh jadi Times New Roman di naskah kalian, jangan dalam bentuk gambar. Yang lain kayak mana, ada kendala nggak di penulisannya? Atau yang lain nggak ada kendala? Pak, kalau judulnya itu berapa kata, Pak? Judulnya 20 itu kata. kan, nah dia sebenarnya sedetil mungkin. Ada yang bilang dia sedetil mungkin, ada juga opsi sesedikit mungkin biar bagus. Cuman yang ada pasti itu jangan lebih 3 baris. Kan ada tuh kalau kita susun tuh di apa ya, di cover kita kan ada barisannya tuh. Umumnya 2, tapi kalaupun 3 pun tiganya bentuk kayak apa ya? Kayak piramid tuh, yang panjang, tengah, kecil, makin lama makin mengerucut. Jangan disusun dari kecil melebar, dia agak ke bawah gitu. Sama rata pun kalau udah banyak kali nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu 4 baris. Biasanya yang banyak tuh gara-gara dia nyebutin PKL saya di kampung apa, kecamatan apa, kabupaten apa, gini-gini. Panjangnya di situ. Tapi kalau dia nggak nyebut aja ujungnya, misalkan di apa ya, wilayah apa, Medan, udah itu nggak panjang tuh. Paling yang setidaknya 2 baris lah, bagusnya itu 2 baris. Omnya Putri berapa baris? 3 baris, Pak. 3, belum 4 kan? Kalau belum 4 apa? Kalau 3 dia masih batasnya gitu. Kalaupun jadi 4 dia harus, biasanya tuh mahasiswa ngulang-ngulang kata ya. Nah, udah tahu bahas ini masih diulang lagi nih, ataupun keterangan tempatnya terlalu panjang masih bisa kita potong-potong lagi. Kita perkecil lah. Gitu. Ada lagi nggak nih tentang kendala-kendala PKL-nya atau apa? Putri PKL atau skripsi nih tanya tadi? Skripsi Putri Pak. Oh skripsi. Oh iya skripsi. Iya judul itu masih